Ya, Anda senyumi dia 1 jam, insya Allah berbekas ini Anda nanti biasanya. Gue butuh makan, bukan butuh senyummu gitu. Gak boleh gitu ya, tetap kasih duit sama dia. Ya, banyak sekali lah efeknya, subhanallah. Makanya sering-sering banyak-banyak senyum. Anda sering senyum. Ya, senyum di mana-mana senyum, baik senyum sedih, apa sama orang juga apa-apa. Oke, silakan. Boleh nggak Anda sekarang lihat teman kanan kiri Anda, senyumi dia. Gitu. Oke, ya luar biasa loh. Bahkan kalau kita bicara tentang subconscious mind, kita lagi sedih atau lagi bete, lagi galau sekalipun, kita memanipulasi pikiran, itu efeknya luar biasa. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Setiap hari begitu, bahagia beneran. Ya, itu efek dari alam bawah sadar. Nah, pertanyaannya bagaimana itu semua bisa kita dapatkan? Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, ya Rasul mengatakan Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Kalau kita cerita tentang produk atau apapun, pastinya kalau mau dekat dengan Allah, produk itu pertama harus halal. Yang kedua, yang pertama, yang kedua harus apa? Harus toyib. Ya, kebetulan tahun kemarin dia sudah pulang, si abang. Ikut mudik bareng masalah. Ya. Yang pertama halal, yang kedua toyib. Semua bermula dari situ dulu. Kalau kita cerita apapun, pertama harus halal. Kenapa? Allah nggak bakal terima. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, sebutlah ini produk. Ya, ini produk. Produk ini identitas halal. Kalau kita cerita tentang halal dulu ya. Cerita produk ini halal, taunya dari mana? Paling logo kan, logo, ada logo halal di sana, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang bikin produk ini kita tahu siapa orangnya dan dia tahu tentang urusan halal haram. Kalau itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Produk ini bisa kita katakan nggak jelas kehalalannya. Sekarang saya akan bikin Anda galau semua. Sekarang Anda cek sabun, sampo, odol Anda, cek adakah logo halal di sana? Ada? Sampo ada? Sampo ada yang enggak, banyak yang enggak. Coba lihat. Odol banyak yang enggak. Logo halal LP POM ya. Kalau nggak ada itu berarti jaminan kehalalan dari mana? Wallahu alam. Ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau Anda pergi berobat, jaminan kehalalan Anda makan obat dari mana? Kalau jawaban orang soleh itu wallahu alam. Jadi ditanya apapun jawabannya wallahu alam. Ya. Apa penyebab stroke? Wallahu alam. Apa penyebab darah tinggi? Wallahu alam. Apa penyebab kencing manis? Wallahu alam. Itu soleh. Jadi kalau Anda ujian, gampang jawabannya. Soal 50. Soalnya 50, nomor 1 Anda jawab wallahu alam. 2 sampai 50 Anda jawab idem. Ya. No, sekarang saya tanya, siapa yang jamin? Sekarang obat saya tanya, kalau Anda maaf tanya kepada pemberi obat tersebut, ini obatnya halal atau enggak? Mereka enggak tahu. Padahal kalau kita cerita tentang gelatin obat saja, gelatin untuk kapsul cangkang obat 90% mungkin lebih kali Mbak Isa ya. 99% mungkin yang beredar itu banyak gelatin impor yang tidak jelas halalnya, kapsul obat. Kalau saya suruh Anda minum alkohol, mungkin semua nggak mau, tapi cek di beberapa obat-obat kumur, maaf, dan beberapa obat-obat batuk itu ada etil alkoholnya. Sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, darurat atau enggak itu? Darurat nggak? Kalau Anda pergi ke hutan, di hutan sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, nggak makan, ya, nggak makan ya. Lalu hari itu kalau Anda nggak makan, Anda bisa mati. Tiba-tiba ada babi melenggang, babi melenggang melintas di depan Anda. Want me? Dia bilang. Berminat sama aku gitu kan. Nah saat itu Anda katakan, saya minat, kalau nggak gua makan lu, gua mati hari ini. Boleh makan, darurat itu. Ya darurat, tapi Anda nggak boleh datang ke hutan khusus makan. Tahu maksud saya? Ya, jadi sekarang Anda harus kritis. Mau cerita apa? Mau cerita sehat kayak apa? Mau cerita halal kayak apa? Kalau yang kita makan dari bukan pakan, yang pakai dari pagi sampai mau tidur, itu semuanya nggak halal. Ya, bahkan kalau saya tanya sekarang sikat gigi Anda halal nggak? Tanya sama Mbak Isa. LP POM ada meliti katanya, bukan katanya, kata LP POM banyak sekali sikat gigi yang berasal dari bulu babi. Ente kebayang nggak? Bulu babi disikatin. Tanya
nggak percaya. Makanya belajar. Makanya kita bikin begini supaya apa? Penyadaran. Ya, supaya kita betul-betul rahmatan lil alamin Indonesia kita ini, subhanallah. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Fadlan. Kita bangun bangsa ini dengan menciptakan negeri halal thayyiban. Ya. Baik, kita lanjutin. Jadi saya juga jelaskan tadi bahwa tidak akan datang penyakit itu pada orang-orang yang emosinya baik. Nah, ini tadi oplosan ya sebenarnya. Jadi banyak sekali kita lihat zaman sekarang, saat ini betapa banyak produk-produk yang bisa dikatakan, aduh, susah kita mau cari orang sehat zaman sekarang karena makanannya semuanya banyak dioplos. Ya. Belum lagi babinya, ya tadi ada bakso babi, kemudian kita belum lagi cerita tentang produk. Kemarin ada teman saya nyobain pare satunya pare yang organik, satu lagi pare yang sudah ada itunya, ada pestisidanya. Ternyata yang pestisidanya 1 hari, 2 hari, 3 hari masih utuh semua. Ya, bahkan yang luar biasanya kita pernah nyoba burger gitu ya, ada teman pernah nyoba burger ini ditaruh di meja selama 1 hari, 2 hari sampai 3 bulan, burgernya nggak ada jamur, nggak ada ulat, dan seterusnya. Ya, jadi makanan kita zaman sekarang, subhanallah. Padahal Allah sendiri mengatakan halal lagi baik, nggak cukup hanya halal aja. Kalau cerita tentang obat juga sama, Anda harus pastikan bahwa obat-obatan yang masuk dalam tubuh Anda sekalipun itu pertama harus halal. Yang kedua harus thayyib. Kenapa? Masa sih Allah nggak ciptakan obat yang halal untuk kita? Masa sih Allah nggak membuat obat yang thayyib untuk kita? Nggak logis kalau saya bilang. Ya, pastinya Allah sudah bekali semua itu dengan cara apa? Diciptakan langit dan bumi ini, khususnya bumi kepada kita semua. Sehingga apa? Ya, subhanallah kalau kita lihat di ayat ini, ya, Allah sudah memberikan ini nutrisi, bahkan obat-obatan alami. Lalu untuk siapa kalau kita lebih suka yang sintetik? Sintetik sih boleh, tapi minimal ya, maksudnya minimalisasi lah penggunaannya. Kalau bisa kembalikan ke alam, apalagi negeri kita, negeri jamu. Ya, negeri jamu, dan kita banyak sekali keanekaragaman hayati kita yang bisa kita pakai setiap hari, ya. Dan Allah sebutkan juga banyak sekali ya dalam berbagai ayat, zaitun dan delima Allah sebutkan. Jadi apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berarti itu spesifik. Anda tahu minuman penghuni surga apa? Minuman penghuni surga apa? Yogurt. Mawur. Ada yogurt. Nggak ada yogurt. Apa? Madu. Susu ya? Terus apa lagi? Wah, ini gimana mau jadi penghuni surga begini? Loh, Anda calon penghuni surga nggak? Saya tanya dulu nih, Anda calon penghuni surga nggak? Kalau ada yang nggak mau jawab, saya nggak tahu deh. Kita calon penghuni surga nggak? Iya ya, saya tanya. Kita calon penghuni surga nggak? Nah gitu dong. Penghuni surga gayanya gimana? Apa gini? Apa gini? Baca dalam Al-Quran, ada loh. Wajah para penghuni surga itu wajahnya berseri-seri. Nggak percaya. Wajah penghuni neraka gimana? Tertunduk malu dalam kehinaan karena akan diazab. Makanya mulai sekarang praktekkanlah ya, orang-orang di surga itu kayak apa? Orang di sana wajahnya senyum gitu. Ya, matanya ke depan karena akan ketemu dengan Allah. Minumannya apa? Susu. Bener ya, tapi bukan susu toko ya, maaf. Ini susu beneran, susu fresh loh. Ya. Terus apa lagi minuman penduduk surga? Apa? Ada yang tahu? Jahe. 10 menit lagi, ini kayak itu aja, mau petinju. Mbak, putar-putar gitu loh Mbak. Dada aja. Pakai gini-gini lagi 10 menit. Makanya saya sudah bilang sama dia tadi, kalau ada moderator, saya mau kudeta moderatornya. Jahe loh, subhanallah. Itu Allah sebutkan zanjabil kata Allah, minuman penghuni surga. Dan makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga, tahu apa? Cireng, ada aja. Ya Allah, ya Allah. Kok cireng sih? Cilok. Bukan, hati ikan. Ya. Itu hadisnya sahih. Makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan.
Ikan apa? Saya nggak tahu, pokoknya ikan. Ada juga kalau tadi kan ada kadang-kadang ibu-ibu tuh iseng gitu ya. Itu makanlah pisang karena pisang itu menyehatkan dan membuat kita bahagia. Oh ya dok, pisang apa? Pisang yang warna hijau. Belinya di mana? Di sana. Harganya berapa? Emang gue jualin? Ada aja. Pokoknya hati ikan gitu aja hadisnya. Saya nggak tahu kenapa dan para ahli pun belum mengkaji kenapa sampai disebutkan makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan. Makanya mulai sekarang hati ikan, ya, minum jahe supaya apa? Gue calon penghuni surga nih gitu. Olah tapi penghuni surga bangunnya jangan terlambat ya, sholat terlambat, apa terlambat, bete-betean, gak kayak gitu penghuni surga. Baik, kita lanjutin ya. Kemudian apa lagi? Biji-bijian dalam surah Ar-Rahman, subhanallah ya. Allah sudah kasih clue semua. Biji-bijian ini kalau Anda baca dalam diet terbaik sekarang, subhanallah ya. Orang ninggalin biji, orang makan biji, kulit biji itu dibuang. Makanya ayam kampung sama ayam daging sehatan mana? Kenapa ayam kampung lebih sehat? Kenapa? Karena tinggalnya di kampung. Udah aja. Bukan. Ayam kampung itu dia makan itu loh. Kulit arinya itu loh. Makanya kulit ari beras itu bagus banget. Kalau apel ya, apel Anda kupas, maka apel ini akan teroksidasi kalau diletakkan di luar. Dia akan berubah warna kan, sama kayak biji-bijian. Kalau biji-bijian kita buang kulit arinya, otomatis biji tadi teroksidasi. Makanya kalau bisa makanlah dengan bukan kalau bisa, lebih baik makan dengan kulitnya itu. Ya, itulah yang disebut dengan kulit ari. Makan dengan itu sekali-sekali, bareng ajak ayamnya makan. Ya. Kenapa? Sharing gitu kan, kenapa sih kamu sehat banget? Bener loh, kulit ari ya, makanya semua jenis biji-bijian. Gak usah takut asam urat deh, insya Allah. Asal gak berlebihan, udah gitu aja. Anda makan kacang hijau, jangan dibuang kulit hijaunya. Ya benar ya. Oh gitu ya, iya gitu. Kemudian apa lagi? Semua jenis biji-bijian, kedelai, jangan dibuang bijinya. Makan beras, bahkan beras itu sekarang sudah dibikin beras yang apa namanya itu, beras yang nggak diapain gitu loh, nggak dibuang kulit arinya gitu loh. Ya, itu ada, subhanallah ya. Jadi kita udah dibekali semua sama Allah seperti itu. Jadi mulai sekarang coba biasakan seperti itu. Bahkan kalau udang, lebih biasa lagi udang. Udang itu senyawa pembersih pencernaannya itu ada pada kulitnya. Jadi kalau Anda makan udang, jangan dibuang kulitnya. Makanlah sama kulitnya, kecuali lobster agak keras. Kepiting ya podo. Ya. Kepiting ya. Nanti. Jadi subhanallah. Allah sudah bekali semua. Jadi biji-bijian, anggur juga. Kalau makan anggur, habis makan anggur, itu anggur juga makanan penghuni surga ya. Jadi mulai sekarang biasakan makan anggur. Karena antioksidannya tinggi, tapi jangan dibuang bijinya. Karena biji anggur itu antioksidannya tinggi sekali. Oh, hari gini nggak tahu. Ya Allah, bro lagi. Biji anggur itu lebih mahal daripada anggurnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kemana aja lo? Makanya ada namanya grapeseed oil, 5 menit lagi. Kayak lagu dangdut. Boleh cepet-cepetin aja deh. Saya ngambek saya. Ya, apalagi subhanallah, labu nih. Ya Allah ya Rahman. Anda tahu nggak waktu Nabi Yunus keluar dari perut ikan gede, Allah kasih beliau apa? Walau tinggal lihat depan labu itu loh, baru ngomong labu, udah doa aja, lupa. Labu, kami tumbuhkan sejenis pohon labu untuk dia. Nabi Yunus kan lagi kelaparan tuh. Lagi kelaparan, lambungnya bermasalah. Allah kasih labu, kenapa nggak duren? Emang nggak ada di sono? Oh jelas, pastinya kan. Bukan itu maksud saya. Tapi labu itu Anda baca deh. Labu itu cepat sekali memberikan tenaga. Ya. Jangan tanya lagi labu apa dok? Pokoknya labu aja. Tuh ibu-ibu begitu tuh, seneng gemes gue. Iya, labu apa? Warna kuning, segede apa? Berapa kilo? Masya Allah, insya Allah. Jangan bikin susah saya. Jangan jadi kayak Al-Baqarah ya. Oke, labu. Nah makanya kita bener, waktu bulan puasa kita makan kurma, makan air, minum air kan. Kalau nggak ada makan labu.
kolak, tapi santannya jangan dimasak. Kalau Anda santannya Anda masak, Anda bikin lemot. Ya, makanya waktu buka puasa, makanlah yang bentuknya masih alami, masih asli, labu kukus, rebus gitu. Jangan dikolakin. Kalau dikolakin, boleh pakai santan, tapi santannya jangan dimasak, apalagi santannya pecah. Santannya mentah. Oh, pantesan selama bulan puasa saya ngantuk terus. Sering gitu kan? Karena bulan puasa adalah ibadah, saya akan tidur seharian. Labu, subhanallah, Allah sudah kasih clue semua untuk kita, ya. Jadi jangan takut lagi, kita ini sudah ada bekal semua dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, hargai badan Anda. Jadi kalau Anda masuk supermarket beli produk yang nggak jelas, pertama nggak jelas halalnya. Kalau saya nggak cukup hanya halal ya, tapi Anda cek ini toyib atau enggak. Taunya toyib apa? Produk itu kalau toyib dikonsumsi jangka panjang dia aman. Ya, kalau dikonsumsi jangka panjang dia aman, nggak membuat mudarat yang baru, itu produknya berarti toyib atau baik. Ya, kalau tidak ini bahaya. Lebih baik jangan konsumsi. Ya. Ya, jadi ini salah satu hadisnya juga kalau kita zaman sekarang umat Islam nggak berbekam, saya katakan rugi banget deh. Rugi banget karena penelitiannya pun sudah ada. Bahkan gak usah cerita bekam deh, saya baca buku kemarin. Ya, salah satu buku itu buku yang ditulis oleh seorang dokter di Solo. Buku ini meneliti tentang keroan. Ternyata keroan itu meningkatkan imunitas, keren kan? Keroan coba. Bukan main-main penelitiannya, kulitnya diambil, dicek di bawah mikroskop. Kalau saya bilang kerenan bekam, kerenan hijamah saya katakan. Karena hadisnya jelas, ya. Bahkan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan hijamah ini di luar apa nalar kita, ya. Subhanallah. Baik. Kemudian obat-obatan lain jelaslah Al-Quran, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu syifa. Makanya baca Quran dengan otak kanan. Supaya apa? Supaya lau anzalna hadzal Qur'ana la jabalil la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah. Pecah gunung itu kalau diturunkan Al-Qur'an. Makanya kalau kita jiwa kita tuh kaku, perasaan kaku, sudah habis. Maka usahakan sudah habis. Putus saya. Iya. Ya, itu ya. Dan itu baca Quran, ikutin petunjuk Nabi. Produk halal toiban itu wajib Anda konsumsi setiap hari. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terakhirlah iman immunity tingkatkan iman Anda. Makanya saya perbaiki sholat, perbaiki wudhu, perbaiki semuanya dulu. Baru kita cerita tentang obat-obatan. Insya Allah saya katakan kita seperti ini tujuannya apa? Supaya nanti matinya dengan tenang. Mati nggak nyusahin orang. Kalau Anda mulai sekarang merasa badan Anda jauh lebih berharga dari mobil tadi, maka mulai sekarang perlakukan badan Anda, tubuh kita sebagai bentuk kesyukuran kita dengan mengkonsumsi produk-produk yang halalan toiban. Dan seterusnya, selepas ini Anda akan diberikan lagi materi oleh salah satu sahabat dan guru saya yang terbaik, yaitu Mas Ali. Ya kan udah ada terus. Ya, beliau banyak juga mengajarkan kepada kami, ya, khususnya bagaimana mengoptimalisasi internet, ya. Dan dalam hal ini insya Allah pada hari ini beliau akan mengupas bagaimana internet yang syar'i, ya, mungkin ya. Ya, pokoknya keren deh materi beliau dan Anda juga bisa belajar dengan beliau tentang bagaimana mengoptimalisasi dunia maya ini. Saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Seterusnya saya panggil Mas Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan beri untuk Dr. Zaidul Akbar.